Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Mardani, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Saya akan melanjutkan untuk tutorial pengujian statistik PERT t-test dan uji efektivitas N-GAN. Di sini saya sudah memiliki data pretest dan posttest dengan sampel sebanyak 26 siswa. Kemudian saya akan informasikan untuk judul penelitian untuk uji statistik ini adalah pengaruh penggunaan game edukasi pada portal rumah belajar terhadap hasil belajar matematika siswa SMPNX. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana hasil belajar matematika siswa SMPNX dengan menggunakan game edukasi pada portal rumah belajar. Kemudian yang kedua, apakah penggunaan game edukasi pada portal rumah belajar berpengaruh pada peningkatan hasil belajar matematika siswa SMPNX? Untuk hipotesisnya, hipotesis 0 di sini tidak ada pengaruh penggunaan game edukasi pada portal rumah belajar terhadap peningkatan hasil belajar matematika siswa SMPNX. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya atau HA, ada pengaruh penggunaan game edukasi pada portal rumah belajar terhadap peningkatan hasil belajar matematika siswa SMPNX. Untuk jenis eksperimen yang digunakan adalah pre-eksperimen dengan one group pretest post-test design. Ini untuk gambaran eksperimennya adalah seperti ini ya Bapak Ibu, ada O1, X, dan O2, di mana O1 adalah hasil pretest sebelum perlakuan. Untuk X-nya perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini yaitu penggunaan game edukasi pada portal rumah belajar. Kemudian untuk O2-nya adalah hasil post-test sesudah perlakuan. Nah, kita langsung lanjut saja Bapak Ibu ke SPSS-nya. Jadi syarat mutlak untuk pengujian statistik itu yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas terlebih dahulu. Jadi kita akan melakukan uji normalitas ya Bapak Ibu untuk mengetahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Karena ketika datanya nanti hasilnya berdistribusi normal, kita bisa lanjut untuk menggunakan uji parametrik PERT sample t-test. Nah, ini kita klik analyze terlebih dahulu, kemudian kita klik deskriptif statistik, kemudian kita klik explore. Di sini nilai pretest dan posttestnya kita pindahkan ke kolom dependent list ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik plots, kemudian kita checklist normality plot with testnya, kita klik continue dan OK. Kita tunggu sampai outputnya keluar. Nah, di sini ada tabel deskriptif. Di sini menginformasikan untuk nilai pretest dan posttestnya. Di sini ada mean dari nilai pretest, median, standar deviasi, minimum dan maksimum. Begitu juga dengan posttest. Nah, informasi ini nantinya bisa kita gunakan untuk interpretasi hasil ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut kita lihat hasil tes normalitasnya. Karena di sini jumlah sampelnya 26 kurang dari 50, maka kita menggunakan hasil uji normalitas dari Sapir-Whorf ya Bapak Ibu. Di sini nilai signifikansinya untuk pretest di 0,063 dan untuk posttest di 0,077. Ini saya copy ke dalam Word untuk memudahkan kita mengambil kesimpulan ya Bapak Ibu. Nah, untuk taraf signifikansi itu adalah 5% atau 0,05. Jadi, karena nilai signifikansi pretestnya ini 0,063 lebih besar dari 0,05, begitu pula dengan posttestnya di 0,077 sama lebih besar dari 0,05, maka signifikansinya ini lebih besar dari 0,05 untuk keduanya. Jadi data berdistribusi normal, maka kita bisa melanjutkan untuk menggunakan uji parametrik PERT sample t-test ya Bapak Ibu. Nah, lanjut kita langsung uji PERT t-testnya. Ini kita kembali ke SPSS, kemudian kita klik analyze, kita klik compare mean. Di sini kita pilih PERT sample t-test. Kemudian ini nilai pretestnya kita pindahkan ke variabel 1, untuk posttestnya kita pindahkan ke variabel 2. Kemudian kita klik OK.
Di sini ada tabel PERT sampel statistik menginformasikan nilai min dari pretest dan posttest. Di sini untuk minnya 46,15, untuk posttestnya minnya di 71,15. Dari sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu bahwa terjadi peningkatan pada posttest. Kemudian kita lihat di PERT difference-nya ini, untuk nilai signifikansi totalnya menunjukkan 0,000. Nah, ini saya pindahkan juga ke dalam Word untuk memudahkan kita menarik kesimpulan atau membuat interpretasi hasil. Nah, di sini sudah saya pindahkan, ada min, kemudian ada signifikansi totalnya Bapak Ibu. Nah, untuk kriteria pengujian PERT sampel t-test ini, jika nilai signifikansi totalnya kurang dari 0,05, berkesimpulan ada perubahan secara signifikan. Nah, ini kan kurang dari 0,05 ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya tulis. Jadi bisa kita interpretasikan berdasarkan hasil uji parametrik PERT sampel t-test dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi total sebesar 0,000. Maka hipotesis alternatif atau HA itu diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian, terdapat perbedaan secara signifikan pada pretest hasil belajar matematika siswa SMPN-X dengan min 46,15 dan posttest hasil belajar matematika siswa SMPN-X dengan min 71,15. Artinya, terdapat peningkatan hasil belajar matematika dengan min posttest lebih besar daripada min pretest siswa SMPN-X antara sebelum dan sesudah menggunakan game edukasi pada portal Rumah Belajar. Maka dapat disimpulkan penggunaan game edukasi pada portal Rumah Belajar berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar matematika siswa SMPN-X. Jadi, gunanya interpretasi itu adalah untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis ya Bapak Ibu, dan di sini kita sudah berhasil untuk menjawab rumusan masalah serta membuktikan hipotesis bahwa HA-nya diterima dan H0 ditolak. Nah, di sini kita sudah tahu ya Bapak Ibu bahwa perbedaannya ini signifikan. Nah, kita bisa lanjut untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan game edukasi itu sejauh apa sih, rendahkah, sedangkah, tinggikah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi jika data yang kita hasilkan itu ada perbedaan secara signifikan, jadi kita bisa lanjut untuk melakukan uji efektivitas N-gen. Nah, ini rumus untuk N-gennya Bapak Ibu. N-gen sama dengan skor posttest dikurang skor pretest dibagi skor maksimum dikurang skor pretest. Nah, sebenarnya kita bisa nih Bapak Ibu menghitung menggunakan kalkulator atau manual, tapi di sini saya akan melakukan perhitungannya menggunakan SPSS ya Bapak Ibu. Kita langsung kembali ke input SPSS. Jadi di sini kita klik transform, kita compute variabel, kemudian di sini kita beri target variabelnya skor pos kurang pre, ini sebagai penandanya ya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita pindahkan nilai posttestnya ke numeric expression kurang nilai pretest, kita pindahkan, kemudian kita klik OK. Di sini sudah execute, kita bisa lihat. Nah, di sini sudah masuk ya Bapak Ibu skor posttest dikurang skor pretest. Nah, di sini untuk membuktikan benar atau tidak perhitungan kita bisa ambil contoh. Di sini nilai posttestnya 50, nilai pretestnya 30. 50 dikurang 30 itu adalah 20. Berarti di sini sudah betul ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kan angkanya ada desimalnya Bapak Ibu. Ini bisa kita hilangkan desimalnya, kita ke variabel view. Nah, ini di desimalnya kita nolkan. Sudah ya Bapak Ibu, kita lanjut ke perhitungan yang kedua, skor maksimum dikurang skor pretest. Nah, ini kita ke transform, compute variable. Nah, di sini kita tandai lagi skor maksimum dikurang pretest.
kita hapus. Skor maksimumnya itu adalah 100 ya Bapak Ibu, dikurang pretest. Ini kita pindahkan ke numeric expression, kemudian kita klik OK. Sudah execute, kita lihat. Nah, di sini sudah masuk skor maksimum dikurang pretest. Kita uji lagi ya Bapak Ibu, betul atau tidak. Di sini skor maksimumnya kan tadi 100 ya Bapak Ibu. Untuk pretestnya 30. 100 dikurang 30 itu hasilnya 70. Berarti sudah betul. Kemudian ini sama, kita hilangkan desimalnya, kita ke variable view, desimalnya kita nolkan. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Sekarang kita menghitung n-gain-nya. Kita bagi ya Bapak Ibu, skor post test dikurang skor pretest tadi dibagi skor maksimum dikurang skor pretest. Kita kembali ke sini, kita klik transform, compute variable. Nah, di sini kita namakan target variabelnya n-gain score. Kita hapus. Skor post kurang pre kita pindahkan, kita bagi dengan skor max kurang pre, kemudian kita klik OK. Sudah execute, kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu n-gain score. Ini di depan titik ini ada 0 ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk siswa yang pertama n-gain score-nya adalah 0,29. Nah, kita bisa ubah ini dalam bentuk persen untuk memudahkan kita nanti dalam mengambil kesimpulan ya Bapak Ibu atau menginterpretasikan hasil. Nah, caranya sama, kita ke transform lagi, kita compute variable. Ini kita hapus. N-gain score kita namakan n-gain score persen untuk membedakan ya Bapak Ibu. Nah, ini n-gain score-nya kita pindahkan ke numeric expression, ini kita kali dengan 100. Kemudian kita klik OK. Sudah execute, kita lihat. Nah, ini sudah muncul n-gain score persen 28,57%. Nah, sekarang ini kan masih n-gain score persen dan n-gain score per siswa ya Bapak Ibu. Nah, kita ingin tahu nih min dari keseluruhan nilai pretest post test pada penggunaan game edukasi portal rumah belajar tadi ya Bapak Ibu ya. Ini kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Nah, ini n-gain score dan n-gain score persennya kita pindahkan ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita bisa klik option. Nah, di sini nanti kita akan dapatkan informasi tentang mean, standar deviasi, minimum dan maksimum. Ini kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul deskriptif statistik. Di sini untuk n-gain score min-nya itu di 0,4779. Dan untuk n-gain score persen ini minnya di 47,7885%. Nah, ini saya pindahkan juga ke dalam Word untuk memudahkan kita menginterpretasikan hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya pindahkan ke sini. Jadi dari informasi ini kita bisa tarik kesimpulan ya Bapak Ibu, berdasarkan hasil dari n-gain score didapati nilai n-gain sebesar 0,47 di sini, maka nilai n-gain masuk dalam kategori sedang. Jadi Bapak Ibu, untuk interpretasi n-gain ini diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Untuk tinggi itu saat nilainya lebih besar dari 0,7. Untuk yang sedang nilainya sama dengan 0,3 dan untuk nilai gain sedang itu adalah saat nilai gainnya ini lebih besar atau sama dengan 0,3 namun kurang dari atau sama dengan 0,7. Untuk rendah, kategori rendah itu saat nilai gainnya ini kurang dari 0,3. Karena tadi yang kita hasilkan itu adalah 0,47, itu berada di sini ya Bapak Ibu antara 0,3 dengan 0,7. Jadi masuk dalam kategori sedang.
Jadi sudah betul ya ini. Jika dilihat dalam bentuk n-gain skor persen, maka didapat hasil sebesar 47,79%. Artinya, penggunaan game edukasi pada portal Rumah Belajar memiliki efektivitas sebesar 47,79% dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa SMPNX. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas game edukasi pada portal Rumah Belajar berpengaruh dalam hasil belajar matematika siswa dengan tingkat keefektifan sedang. Seperti itu Bapak Ibu untuk tutorial uji PERT sampel t-test dan uji efektivitas n-gain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.